Next. Power for the cameras in. Power for the cameras in. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Lembaga Keuangan Non-Bank ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Next slide pertama. Nama saya Najimul Husna. Saya akan mempresentasikan bank dan versus non-bank. Next, Cok. Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah bank menjalankan kegiatan lebih lengkap dari lembaga keuangan bukan bank, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank dapat secara langsung menciptakan uang resmi yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank juga dapat mengumpulkan dana langsung baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat mengumpulkan secara langsung dalam bentuk tersebut. Slide kedua tadi mana, Cok? Slide kedua itu. Yang tadi. Kelembagaan bank diantaranya yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Sedangkan non-bank yaitu seperti asuransi, leasing, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, dan pasar modal. Next. Nah, ciri khusus lembaga non-bank dapat kita lihat yaitu terdapat asuransi, leasing, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, pasar modal. Kemudian pada masyarakat produknya ada bayar premi, bayar sewa, barang, perusahaan, dana investasi. Sedangkan lembaganya proteksi, barang modal, uang pinjaman, modal usaha, dana pensiun, dan investasi. Next. Jangan masuk sini, benar presentasi. Selanjutnya asuransi. Definisi asuransi merupakan perjanjian secara tertulis antara nasabah yang mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bersedia menerima pengalihan risiko dan menerima iuran premi dan berjanji akan membayar santunan klaim bila tertanggung mengalami musibah atau klaim yang dijamin polis asuransi. Definisi tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Next. Next tadi peraturan asuransi terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, yaitu bunyinya perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita langsung oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian peraturan terdapat juga kemudian peraturan perundang-undangan nomor 73 tahun 1991 peransuransian. Next. Manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu yang pertama sebagai rasa aman dan perlindungan. Kita itu tidak pernah tahu kemungkinan kejadian yang akan kita alami keesok harinya. Setiap hari kita lewati dengan kemungkinan kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga. Itulah manfaat sebagai rasa aman dan perlindungan. Kemudian sebagai sarana menabung atau sebagai tabungan. Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan itu memiliki nilai tunai yang dapat diambil. Kemudian membantu meningkatkan kegiatan usaha.
Maksudnya itu sektor tanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha. Sebagian risiko investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko. Kemudian asuransi dapat mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perasuransian atau perusahaan asuransi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadir. Oke, next. Di sini ada jenis resiko. Jenis resiko itu terdapat 3 ininya. Yang pertama dari murni. Jika resiko terjadi akan merugi, jika tidak terjadi maka tidak akan merugi dan tidak untung. Dan kedua ada spekulatif, bisa untung atau rugi. Dan yang terakhir ada individu. Dari resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Next. Misalnya ada strategi menghindari resiko. Yang pertama, sudah pasti menghindari resiko. Yang kedua ada mengurangi resiko. Yang ketiga, menahan resiko untuk tidak melakukan resiko. Yang keempat ada membagi resiko. Dan kelima ada mentransfer resiko. Dan selanjutnya ada prinsip asuransi. Nah, di prinsip asuransi ini ada insurable interest atau dapat diasuransikan. Dari ciri-ciri yang pertama itu tidak dapat diperkirakan waktu dan kejadiannya. Kewajarannya, nilai yang ditanggung, katastrofik, resiko yang terjadi tidak terjadi bersamaan dan menimbulkan kerugian yang besar. Misalnya ada homogeneous, banyak barang yang serupa, dan utmost good faith, etikat baik, indemnity, kompensasi resiko dengan financial. Selanjutnya, premi. Kewajiban pihak tertanggung kepada penanggung berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Nilai premi tergantung pada besarnya risiko dan besarnya nilai pertanggungan. Next. Penggolongan asuransi berdasarkan sifat pelaksanaannya. Yang pertama ada sukarela dan kedua wajib. Berdasarkan jenis usaha perasuransian. Yang pertama usaha asuransi dan asuransi kerugian, general insurance bisa jadi kebakaran, pengangkutan atau nikah yang lainnya. Ada asuransi jiwa, life insurance, dan ketiga ada reasuransi. Dan selanjutnya usaha penunjang yang pertama itu ada pialang asuransi mewakili tertanggung, dua piala reasuransi mewakili pesuruh asuransi untuk reasuransi, dan ketiga ada penilai kerugian asuransi. Yang keempat ada konsultan aktuaria, dan yang kelima ada agen asuransi. Sekian, dan akan disambung oleh teman saya yang baik-baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang pertama adalah dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, dana pensiun. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat bagi karyawan yang pertama adalah rasa aman, yang kedua adalah kompensasi yang lebih baik. Nah, untuk perusahaan itu merupakan kewajiban moral, loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja. Misalnya adalah fungsi dari dana pensiun. Yang pertama adalah asuransi jika terjadi kematian sebelum usia pensiun ataupun cacat. Kemudian adalah tabungan bagi para karyawannya. Kemudian adalah pensiun, yaitu dana untuk mengasuransikan para karyawannya. Pesertanya, syarat pesertanya itu pertama berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, memiliki masa kerja minimal 1 tahun, dan memenuhi syarat kepesertaan dari perusahaan. Kemudian ada usia pensiun. Yang pertama adalah usia pensiun normal. Nah, usia pensiun normal ini biasanya
Kalau di Indonesia itu sekitaran 55 tahun sampai 57 tahun. Kemudian ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan karena adanya sebuah kecelakaan. Kemudian ada pensiun ditunda, yaitu hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun tersebut sesuai dengan PDP. Kemudian adalah pensiun dipercepat. Ini adalah pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, seperti pengurangan pegawai di perusahaan. Kemudian adalah kelembagaan. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau disingkat DPPK. Yang ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaatnya pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai pesertanya. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana ini adalah dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun seperti pekerja di perusahaan lain atau karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Program pensiun itu adalah yang pertama iuran pasti dan manfaat pasti dan berdasarkan keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aris Menanda. Baik, terima kasih. Sekarang masuk ke pegadaian. Menurut berdasarkan pasal KUHP pasal 1150, pegadaian merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Di sini barangnya diserahkan kepada seorang debitor atau seorang lain yang bernama debitor. Next. Next. Sejarah dimulai dari Italia, Inggris, dan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda atau VOC, didirikan Bank van Lemming pada tahun pada abad ke-19. Selanjutnya pada tahun 1960 berubah menjadi nama Dinas Pegadaian. Dan pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Namun pada tahun 2012 Perum Pegadaian dirubah lagi menjadi Perseru Pegadaian. Next. Sumber dana pegadaian ini terdapat dari beberapa sumber dana. Yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Yang keempat, modal sendiri, seperti modal awal, modal penyertaan pemerintah, dan laba ditahan. Di sini laba ditahan yaitu laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan yang tidak dibayarkan dividen kepada pemegang saham dari perusahaan. Next. Produk dan jasa dari perusahaan ini terdapat 4 produk. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Penaksiran nilai barang ini yaitu pegadaian menaksirkan harga barang yang akan diberikan kepada nasabahnya, pinjaman maupun jasa. Yang ketiga, penitipan barang. Dan yang keempat, jasa lain, seperti penjualan emas. Next. Barang yang dapat digadai seperti tekstil, perhiasan, kendaraan, mesin-mesin, barang elektronik, barang rumah tangga, dan banyak lainnya barang yang dapat digadaikan. Next. Dan barang yang tidak dapat digadai itu satu, ternak. Yang kedua, hasil bumi. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar. 4, barang cepat rusak, susut, atau busuk. 5, barang yang amat kotor dan kendaraan sangat besar. 7, barang-barang seni, barang-barang mudah terbakar, senjata api, barang yang disewa belikan, barang milik pemerintah, dan barang yang ilegal. Next. Next. Oke, pelelangan dari pegadaian ini ketika terjadi keterhambatan dalam
pembayaran barang tersebut, yaitu barang yang pertama pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat menebus barang gadai, yang kedua pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat atau tidak memperpanjang batas waktu pinjaman. Hasil lelang digunakan untuk pokok pinjaman. Yang kedua sewa modal atau bunga, yang ketiga biaya lelang. Selebihnya dibalikkan kepada pemilik debitur. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Rohaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya tuh leasing. Disebut juga sebagai sewa guna usaha. Leasing itu adalah suatu perjanjian menyediakan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya. Selanjutnya. Ciri-ciri khusus leasing. Yang pertama, perjanjian antara lessor atau penyedia barang modal dengan lessee atau penyewa atau pengguna. Yang kedua, pengalihan hal penggunaan barang dari lessor kepada lessee. Yang ketiga, pembayaran sewa oleh lessee kepada lessor. Dan yang terakhir adalah pengembalian barang oleh lessee kepada lessor pada akhir masa perjanjian. Selanjutnya. Selanjutnya, lanjut lagi. Pihak yang terkait dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yang kedua ada lessee, yang ketiga ada vendor, dan yang keempat ada bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan ya. Selanjutnya adalah model pembiayaan atau finance lease. Selama masa sewa, lease membayar sewa kepada lessor. Lease mempunyai hak opsi untuk membeli barang modal pada akhir masa sewa berdasarkan sisa yang disepakati. Untuk transaksi yang pertama adalah direct finance lease. Lessor langsung membeli barang dan langsung disewakan kepada lease. Sell and lease back, lease menjual barang kepada lessor dan disewa kembali oleh leasing. Yang ketiga adalah reverse lease. Ada pihak ketiga yang ikut seperti bank. Yang keempat, syndicate lease. Lebih dari satu lessor atau risiko terlalu mahal. Yang kelima adalah vendor program. Dia menjual barang kepada konsumen dengan menggunakan fasilitas leasing atau lessor. Selanjutnya, model pembiayaan atau operating lease. Lessor membeli barang atas kemauan sendiri dan kemudian disewakan. Lessor dapat membatalkan kontrak sebelum masa kontrak berakhir atau pada finance lease tidak boleh. Leasing tidak mempunyai hak opsi untuk membeli barang. Ya, next. Manfaat leasing. Yang pertama, menghemat modal. Yang kedua, diversifikasi sumber pembiayaan. Yang ketiga adalah persyaratan lebih mudah dan lebih fleksibel. Yang keempat, biaya lebih mudah. Yang kelima, off balance sheet. Yang keenam, menguntungkan arus kas. Yang ketujuh, proteksi terhadap inflasi. Yang kedelapan, barang tidak ketinggalan zaman. Itulah manfaat dari leasing. Ya, selanjutnya, biaya sewa. Biaya sewa ini tergantung pada yang pertama nilai barang modal. Yang kedua adalah uang jaminan, nilai sisa barang, jangka waktu, dan tingkat bunga. Itu merupakan biaya sewa tergantung pada 5 faktor tadi. Selanjutnya, next, modal ventura. Suatu pembiayaan oleh sebuah perusahaan
kepada perusahaan lain dalam bentuk penyertaan modal. Itu merupakan bagian dari modal ventura. Perusahaan modal ventura, perusahaan yang melakukan penyertaan modal. Perusahaan investi, perusahaan yang menerima penyertaan modal. Next. Sejarah. Sejarahnya itu pada tahun 920 hingga tahun 1930. Ford Rockefeller membentuk lembaga pendanaan yang tahun 1920 sampai 1930. Di 1988 yang di Indonesia adalah Pak Des 20. Ya. Baik, selanjutnya oleh Faras. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan ada obligasi, ada pinjaman. Okay. Di antaranya memenuhi syarat pengambilan yang lebih lunak, seperti bagi hasil, ada pengembalian pinjaman jika investasi sudah mencapai titik laba tertentu, atau pinjaman dikonversi ke dalam bentuk lembar saham. Next. Jenis perusahaan MV. Cara pemberian bantuan single tier approach. PMV memberikan bantuan dana dan manajemen mutu. Two-tier approach, beberapa PMV memberikan bantuan dana dan manajemen mutu. Cara penghimpunan dana, leverage venture capital, sebagian besar dana dari pinjaman, atau equity venture capital, sebagian besar dana dari modal perusahaan itu sendiri. Next. Baik, jenis perusahaan modal ventura. Jenis perusahaan modal ventura ada beberapa jenis perusahaan. Di antaranya perusahaan modal ventura yang berbentuk swasta, yang private, ada yang sudah go publik, ada yang berafiliasi dengan bank, yaitu di bawah dari anak perusahaan bank. Yang keempat, konglomerat venture capital atau konglomerat perusahaan dalam bentuk konglomerat, atau biasanya ini dalam bentuk juga private. Next. Pembiayaan konsumen, suatu pinjaman kredit pada debitur diberikan pada suatu perusahaan untuk pembelian barang yang dikonsumsi oleh debitur dan tidak menggunakan untuk produksi maupun distribusi. Manfaat meningkatkan penjualan bagi supplier atau anak perusahaan tersebut. Kedua, meringankan konsumen. Next. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan anak perusahaan supplier. Perusahaan supplier itu produsen produk yang hanya dari induk yang perusahaan. Contoh seperti Unilever yang ada beberapa anak perusahaan di Indonesia. Perusahaan pembiayaan konsumen yang satu grup dengan perusahaan supplier, produk yang lebih dari satu dari perusahaan lain dalam grup tersebut. Ini ada contoh, misalkan ada grup Astra yang contoh perusahaan yang ada suppliernya. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan pendidikan dengan supplier itu sendiri. Selanjutnya, saya Aulia Saputri akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya Faras, yaitu anjak piutang. Pada SK Menteri Keuangan nomor 1251, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, misalnya pada kasus perusahaan A menjual produk secara kredit dan memperbanyak customer, maka perusahaan A memerlukan modal lebih besar dan administrasi kredit lebih rumit. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait yaitu faktorin atau perusahaan anjak piutang. Pada kliennya, perusahaan yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang atau jasa secara kredit kepada customer. Kalau pada customernya, pihak yang membeli barang atau jasa dari klien dan mewajibkan hutang jangka pendek pada klien. Selanjutnya, manfaatnya untuk klien sendiri yaitu peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan risiko atau piutang tidak tertagih, memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, meningkatkan kualitas piutang, memudahkan perencanaan cash flow. Faktornya yaitu free dari klien. Untuk customer sendiri yaitu kesempatan untuk membeli secara kredit dan pelayanan penjualan yang lebih baik. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu pasar modal atau capital market, yaitu adalah ada pasar uang untuk dana-dana jangka panjang. Memperdagangkan efek atau surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau saham, contohnya seperti surat pengakuan hutang, commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti hutang, right issue, atau waran. Untuk sejarahnya sendiri, menurut buku Effektengids yang dikeluarkan Verenigingvoer dan Effektenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1850. Namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk memperdagangkan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Koff, cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Efekbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Verenigingvoer de Effektenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Sarah Yulisa. Selanjutnya lembaga yang terkait ada Bapepam, yaitu Lembaga Penunjang Pasar Perdana, yaitu penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, perusahaan penilai. Selanjutnya lembaga penunjang dalam emisi obligasi, yaitu wali amanat, penanggung atau buah rantau, dan agen pembayaran. Selanjutnya lembaga penunjang pasar sekunder, yaitu pedagang efek, broker, perusahaan efek atau underwriter, broker, manajer investasi, konsultan efek, dan biro ADM efek dan reksadana. Next. Mengapa pasar modal go publik? Karena untuk mendapatkan dana besar dan sekaligus proses go publik relatif lebih mudah dan mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional dan terbuka. Selanjutnya mengajak masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan media promosi bagi emiten. Next. Selanjutnya produk yang diperdagangkan di dalam pasar modal, yang pertama ada reksadana. Next, Jok. Reksadana merupakan wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sumber keuntungan dari reksadana yang pertama dividen, yang kedua capital gain, yang ketiga NAB atau nilai aktiva bersih yang dihasilkan dari perbandingan total nilai investasi dengan total volume reksadana yang diterbitkan. Reksadana terbagi dua, yaitu yang pertama reksadana terbuka, yaitu akan dibeli kembali oleh penerbitnya dengan harga NAB baru. Yang kedua reksadana tertutup, tidak akan dibeli. Next. Saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal atau berinvestasi pada sebuah emiten atau perusahaan terdaftar. Investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal. Sumber keuntungan dari saham yaitu yang pertama dari capital gain, yang kedua dividen, dan keuntungannya tak terhingga. Next. Selanjutnya ada saham preferen, yaitu memiliki karakteristik saham dan obligasi. Pemegang saham memiliki hak tertentu dalam pembagian dividen, misalnya didahulukan dividen tetap per tahun. Harga saham preferen dengan dividen tetap per tahun tidak berubah walaupun perusahaan mendapatkan laba besar atau tidak ada capital gain. Next.
Yang terakhir ada obligasi atau surat utang. Ini merupakan instrumen yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sebuah obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah atau negara. Risiko dari obligasi yang pertama memprediksi tingkat suku bunga jika suku bunga bank naik atau maka pemilik obligasi akan rugi. Yang kedua capability yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya akan disambung oleh Najmul Husna. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Adapun jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yaitu asuransi, pegadaian, permodalan nasional madani, dana pensiun, modal ventura, anjak piutang, koperasi simpan pinjam, balai usaha mandiri terpadu, perusahaan pembiayaan konsumen, pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Lembaga keuangan ini berfungsi dalam menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan. Pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan dan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Kemudian dalam hal ini, pendirian LKBB bertujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan ekonomi lemah, di mana hal ini akan berdampak positif terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan juga terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Sekian, hanya ini presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat semua yang nonton jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jadi kalau ada yang mau nanya tentang pembahasan kami kali ini, boleh komen sebanyak-banyaknya, nanti akan dijawab oleh teman-teman kita semua. Makasih semuanya.